Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya Dewi Purna di pelajaran kimia. Oke anak-anak, sebelumnya mungkin kita pernah membahas tentang senyawa, unsur, dan juga molekul-molekul yang lain. Nah, untuk itu, untuk di materi sekarang nih, Ibu akan bahas tentang atom. Apa itu atom? Mungkin kamu harus tahu yang namanya atom itu adalah suatu zat yang sangat kecil yang tidak bisa dipisahkan lagi kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Oke, untuk materi selanjutnya atau penjelasan lebih jelas, yuk langsung ke slide aja. Di sini Ibu punya materi tentang struktur atom. Kita lihat dulu di sini, di mana partikel penyusun atom atau apa saja yang ada dalam suatu atom itu. Yang harus kamu bayangkan, atom adalah sesuatu hal yang sangat kecil. Namun dalam atom dia memiliki inti yang namanya nukleus atau inti sel atau inti yang sangat kecil. Nukleus ini dia memiliki dua, yaitu proton dan juga neutron. Nah, yang membedakan apa sih Bu untuk neutron dan juga proton? Neutron atau dia merupakan atom yang tidak memiliki muatan, artinya dia nol. Sedangkan kalau proton itu isinya apa? Proton dia memiliki muatan yang artinya positif, atau dia seperti apa ya, aliran-aliran positif yang memang bisa digabungkan dengan molekul-molekul yang lain. Itu dari segi satu, nukleus atau inti atom. Yuk langsung lanjut lagi. Setelah ada dalam inti atom, kita keluarnya nih, bagian luarnya itu ada yang disebut sebagai kulit atom. Jadi kamu bayangkan atom, dalam atom ada inti atom namanya nukleus, kemudian kamu keluar atom, di luaran atom ada yang disebut sebagai kulit atom. Nah, kulit atom ini dia isinya apa? Dia merupakan isinya adalah elektron. Artinya dia kebalikan dari proton, yaitu bermuatan negatif. Paham? Lanjut. Oke, kemudian ada lambang atom. Jadi kita udah tahu nih, atomnya bulatan kecil, di dalamnya ada nukleus, luarannya ada kulit atom. Kemudian lambangnya itu seperti apa? Lambang atom itu ditentukan dari lambang unsurnya. Sekarang kita lihat, ada X, kemudian ada A dan juga Z. Bu, itu namanya apa? X adalah lambang dari unsur. Lambang unsur itu apa? Pertama, kamu tahu air, kamu tahu oksigen, dia pasti punya lambang unsur tertentu. Contoh, misalnya ada oksigen, berarti dia punya lambang unsur yaitu O. Itu adalah lambang unsur. Sekarang, lambang unsur dia pasti punya dua ikatan, yaitu ada nomor massa juga nomor atom. Tapi hati-hati, nomor atom itu sama dengan proton, sama dengan elektron. Oke, saya ulangi, yang namanya nomor atom itu sama dengan proton dan sama dengan elektron. Artinya, jika dalam satu lambang unsur dia memiliki nomor atom 6, itu artinya sama, jumlah protonnya harus 6, jumlah elektronnya pasti 6. Oke, saya ulangi lagi ya, nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Lanjut, kemudian di sini ada contohnya nih nak. Misalnya, kita punya unsur, kemudian kita punya lambang unsur dan juga jumlah proton. Yang tadi ya. Oke, unsurnya apa aja? Yang saya ambil adalah unsur dari tabel periodik. Pertama ada hidrogen, kemudian ada karbon, kemudian ada besi dan juga emas. Itu nama-nama unsurnya. Kemudian kalau dalam bahasa kimia ada yang disebut sebagai lambang unsur dari nama-nama unsur tersebut. Apa? Yang pertama, hidrogen dia punya lambang yaitu H besar. Itu nggak boleh dirubah. Hati-hati. Sudah dari sananya. Yang kedua, ada karbon dengan atom C besar. Kemudian ada besi dengan Fe. F-nya harus besar, E-nya harus kecil. Kenapa? Karena dia punya nama, yaitu ferum. Ya. Yang terakhir adalah emas. Emas ini mungkin kamu pernah pakai, apakah perhiasan dan lain sebagainya. Dia juga punya nama lambang unsur kimia. Namanya adalah Au. Ingat, bukan angkatan udara loh, tapi aurum. Jadi emas adalah aurum, kemudian besi adalah ferum, karbon adalah karbon atau C, hidrogen disebut juga H atau atom H. Nah, sekarang kita lihat di situ nak, di tabel yang ketiga itu ada yang namanya jumlah proton atau disebut sebagai Z, ya. Ingat, nomor atom atau Z, kemudian proton dan juga elektron itu pasti jumlahnya sama. Kita bahas. Yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen dia punya jumlah proton atau jumlah
nomor atom atau jumlah elektron 1. Yang kedua, karbon itu dia punya jumlah proton 6. Kemudian besi atau ferum dia punya jumlah proton 26. Dan juga emas dia punya jumlah proton 79. Yang jadi pertanyaannya adalah, Bu, jumlah proton itu dapat dari mana? Mungkin seperti itu kan ya anak-anak? Oke, kita bahas ke slide selanjutnya. Saya punya yang namanya tabel periodik unsur. Nah, anak-anak, tadi hidrogen 1 gitu kan ya. Kemudian karbon 6 itu dilihat dari tabel periodiknya. Dia masuk ke dalam nomor atomnya ada sudah dibakukan dengan tabel periodik. Jadi kita tidak menghitung secara asal, tapi yang namanya hidrogen, kemudian aurum atau misalnya ferum itu sudah ada nomor atau jumlah atomnya sesuai dengan tabel periodik unsur. Kamu pernah lihat kan tabel periodiknya di sini? Nah, setelah ini kita akan coba menghitung. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana atom itu seperti apa. Kemudian membayangkan dalam atom itu ada inti atom yang namanya nukleus. Kemudian ada lintasan atom atau kulit atom. Kemudian kita pecah lagi menjadi lambang dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba menghitung jumlah atom. Yuk kita lihat jumlah atom itu seperti apa dan bagaimana. Boleh dilihat videonya. Jumlah atom yang terdapat dalam Al2SO4 3 kali 6H2O adalah berapa? Jadi jumlah atomnya ada berapa kita hitung dulu. Di sini Al-nya ada 2. Al jumlahnya 2. S ini kali ke sini. S ini kan 1 dikali 3, jadi S-nya itu 3. O-nya itu 4, karena di sini 3 kali berarti 4 kali 3. O-nya adalah 4 kali 3, di sini 4 kali 3 jadi 12. 4-nya dikali 3 ya. Sedangkan H-nya berapa? H di sini 6, di sini 2, berarti 6 dikali 2 jadi 12. O-nya di sini 1, di sini 6, jadi O-nya di sininya adalah 6. Kita jumlah semua. 2 tambah 3 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 6 15, 1 1, 2, 3, 35. Jadi jumlah atom yang terkandung dalam Al2SO4 3 kali 6H2O adalah sebanyak 35 atom. Nah, kita cek jawabannya 17, 20, 30, 35. Berarti jawabannya yang D, 35 atom jadi jumlahnya ya. Gimana? Sudah lihat? Ingat, ketika ada 2 molekul di depannya, itu bisa berubah loh, Nak. Kalau misalnya tadi ada 5 molekul atau 1000 molekul, kita harus mengkalikan dengan jumlah molekul di depannya ada berapa. Baru kelihatan atomnya yang dinilainya ada berapa jumlahnya. Materi hari ini sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi dengan materi kimia-kimia yang paling mengasihkan lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.